siang hari saya di sini eh, melaksanakan tugas PPG Pak, yaitu mewawancarai beberapa narasumber dan salah satunya adalah Bapak Kepala Sekolah. Nah, hal yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai beberapa masalah yang saya hadapi di kelas. Mudah-mudahan dengan mewawancarai Bapak banyak solusi yang saya dapat sehingga masalah-masalah yang saya hadapi di kelas dapat teratasi dengan baik dan anak-anak semua menjadi anak yang hebat sesuai dengan harapan kita semua ya Pak. Mohon maaf ya Pak, kita santai aja ya Pak. Untuk yang pertama Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana sih Pak cara mengaktifkan konsentrasi siswa di kelas agar kegiatan belajar itu dapat berlangsung dengan baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, makasih untuk kesempatannya. Bagaimana cara mengaktifkan anak untuk mengonsentrasikan anak apabila dalam pembelajaran. Biasanya pengalaman kami untuk anak-anak di awal kita menggunakan persepsi. Nah, persepsi itu bisa menanyakan tentang hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan anak yang ada di rumah atau yang berhubungan dengan masalah pembelajaran. Insya Allah dengan anak dipancing itu dulu, maka anak-anak bisa mengikutinya. Jadi langkah pertama harus kita lakukan adalah melupakan persepsi itu, menanyakan sebagai pra untuk pembelajaran, biar anak itu tahu apa sih pelajaran kali ini. Jadi setelah kita tahu baru kita menyampaikan tujuan pembelajarannya dan lain-lain. Nah, yang langkah yang kedua, bikin ini aja semacam peraturan. Jadi di saat ada pembelajaran, silakan yang mau bertanya tunjuk jari, yang mau ini silakan, yang nanti bikin aturan di antara kedua belah pihak sebelum pembelajaran itu dimulai. Ini salah satu intinya seperti itu ya, untuk trik anak-anak biar anak bisa konsentrasi dalam pembelajaran, terutama di awal pembelajaran, baik awal pertama pertemuan maupun setiap hari ya, atau bisa menanyakan juga PR-PR yang sudah dikerjakan untuk konsentrasi anak-anak. Baik. Jadi ada, kalau saya catat ada 3 poin ya Pak. Pertama persepsi, yang kedua kita buat kesepakatan antara guru dan murid supaya nanti ketika di sela-sela pembelajaran dan murid yang tidak mematuhinya kita bisa menyampaikan. Lalu yang ketiga menanyakan tugas-tugas yang sudah diberikan hari sebelumnya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Untuk yang kedua nih Pak, karena saya di kelas 1 ini kami saya dan teman-teman itu menemui di lapangan bahwa banyak sekali anak-anak yang memang belum lancar dalam calistung, terutama membaca. Ketika dalam pemetaan kemarin dari 32 anak itu di kelas saya terutama baru 16 anak Pak, 16 anak yang lancar membaca. Nah, kira-kira langkah apa sih Pak yang sebaiknya saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dengan harapan tercepat sih bulan Desember semester itu anak udah selesai, udah lancar baca semua ya Pak. Tapi paling tidak dia ketika mereka naik kelas 2 mereka sudah lancar membaca semua Pak. Kira-kira langkah apa yang tepat Pak untuk saya dan teman-teman di kelas 1 ini Pak? Untuk langkah yang pertama sudah bagus, pemetaan untuk anak-anak di dalam kelas itu yang sudah bisa baca atau yang belum. Setelah mengajukan pemetaan, baru kita ambil tindakan. Tindakan yang pertama itu bisa koordinasi dengan orang tua. Langkah pertama koordinasi dengan orang tua untuk menyampaikan hasil pemetaan itu. Kemudian melakukan bimbingan untuk baca tulis dan hitung untuk anak tersebut secara intens, ya, paling tidak seminggu 2 atau 3 kali. Mungkin bisa dilaksanakan setelah pulang, atau mungkin di pagi hari, atau waktu anak kosong kita aja. Jadi yang penting koordinasi dulu dengan orang tua, kemudian baru melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi untuk koordinasi tentang misalnya mau pagi berarti pengantarnya pagi, kalau mau siang berarti dijemputnya ke siang.
terutama insya Allah dengan intens terus ya selama 3 bulan anak-anak yang itu bisa teratasi untuk bisa membaca mungkin. Ya, Pak. Nah, lalu nih Pak, dengan tadi banyak anak yang belum lancar dan kami temukan juga ternyata anak-anak yang sudah lancar membaca dalam apa ya kesehariannya mereka belum paham Pak apa yang mereka baca. Itu dibuktikan dengan ketika kita bertanya, ayo nah silakan baca, dan yang belajar nih Pak. Terus ketika kita tanya siapa tadi tokoh utamanya atau apa sih yang kamu baca tadi tentang apa sih, dan itu mereka belum paham Pak. Nah kira-kira apa lagi nih Pak yang bisa kami lakukan nih Pak? Sebenarnya kalau pembelajaran membaca dan menulis itu kita menggunakan metode SAS. Jadi kalau bisa dengan bentuk bendanya dulu, benda, makanya dulu kan kita belajar misalnya ini buku, maka ada gambar buku di situ. Jadi anak jangan langsung dikasih bentuk tulisan, langsung suruh mengartikan. Jadi misalnya mengajarkan tentang diri sendiri orang, paling nggak ada orangnya dulu, ada tangannya dulu, baru di bawahnya tulisan. Makanya kalau zaman dulu kita tuh biasanya buku itu diurut dulu B, U, U, tapi ada gambar dulu. Jadi cara pertama itu di ininya dulu, kalau bisa ada yang konkret, kalau tidak ada yang konkret ya palingnya tidak gambar. Jadi kalau misalnya buku, tunjukkannya buku kayak gini, nanti baru tulisannya, atau mungkin bukunya ditunjukkan, kemudian baru di bawahnya tulisan. Tulisan itu biasanya waktu awal kita sekolah dulu itu di ini B, U, A, U, kemudian U, U. Jadi nanti lama-lama tuh anak-anak akan terbiasa. Insya Allah dengan pengenalan itu anak-anak akan bisa, daripada langsung cerita, langsung ditanya yang jelas anak belum paham. Karena langsung membaca. Tapi kalau lihat gambar dulu, oh ini kayak gini, oh menarik kayak gini, bisa dipraktekkan gitu kayak. Ya, dengan metode SAS ya, metode SAS itu kayak dengan yang umum dulu, nanti baru diperkecil dari gambar. Jadi ada pencerahan nih Pak buat saya pribadi ya Pak. Nah pertanyaan selanjutnya Pak, di kelas saya ini ada siswa yang suka mengganggu kenyamanan belajar di kelas nih Pak, terutama ke teman-temannya. Contohnya misalnya temannya lagi asik mendengarkan penjelasan guru, dia ambil pecinya, dia lempar, dan akhirnya kan temannya jadi marah, dan akhirnya kebetulan yang anak yang diganggu ini adalah memiliki anak yang temperamen lah menurut kita gitu, jadi langsung pukul lah atau segala macam. Dan memang saya juga sejauh ini masih proses mengamati Pak. Nah bagaimana cara saya menyampaikan hal ini kepada orang tua siswa tersebut Pak, mengenai sikap anaknya supaya apa ya tidak tersinggung atau yang membuat hati orang tua tidak enak gitu Pak. Apabila menemui kasus seperti itu, kita harus koordinasi pertama dengan guru BK dulu. Jadi guru BK untuk diajak kerjasama. Guru BK itu mengamati selama beberapa hari sambil dikasih pengarahan. Setelah dapat temuan dari guru BK, nanti baru kita sampaikan orang tua kita panggil aja untuk ini menyampaikan apa adanya. Tapi setelah kita mengamati ya, jangan langsung ini langsung difonis. Jadi kita harus mengamati beberapa hari atau pengamatan lah. Di situ mungkin guru BK bisa melihat kalau guru BK lagi kosong diamati, kemudian ditanya jawab. Guru BK biasanya hanya teknik tersendiri untuk ini anak, karena ini ada beberapa kasus mungkin anak karena pengaruh di rumah karena tadinya sendirian, kemudian ke sekolah itu ramai, jadi berbagai macam faktor. Jadi nanti dari guru BK biasanya tahu latar belakang kenapa anak bisa seperti itu. Setelah mengetahui itu baru kita mengundang orang tuanya untuk menyampaikan perkembangan. Tapi setelah kita punya bukti yang kuat, punya ini sampaikan dengan bahasa yang halus biar anak tidak tersinggung, dalam rangka untuk perkembangan anak, baik si anak tersebut maupun teman-teman yang lain, biar semuanya berjalan dengan baik. Jadi koordinasi guru BK itu sangat penting ya Pak. Dan kita mungkin kumpulkan bukti-bukti
supaya nanti ketika pemanggilan orang tua murid kita tidak serta merta memanggil gitu ya Pak. Iya. Lalu yang selanjutnya nih Pak, dalam proses pembelajaran sehari-hari, guru itu sudah berusaha menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariatif. Namun pada kenyataannya ada beberapa anak yang pasif gitu Pak, tidak mau mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira faktor apa ya Pak yang bisa menyebabkan anak itu pasif walaupun sang guru sudah menggunakan metode yang bervariatif? Ini ada beberapa faktor ya. Mungkin yang pertama faktor intern dari dalam diri anak. Ini karena anak baru kelas 1 ya, baru masuk, kasih rasa takut yang tinggi, mau ini juga, pokoknya ketakutan yang berlebihan pada anak. Oleh karena itu tugas kita untuk memancing dia supaya dia untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapat. Nah, salah satunya nanti di giliran untuk memimpin, untuk ditanya apa, tanya aja nggak apa. Biasanya anak seperti itu harus kita yang aktif. Jadi dalam hal ini guru kan ada guru 1, guru 2 ya. Jadi kita aktif untuk bertanya, untuk menyampaikan ke anak. Insya Allah nanti anak tersebut akan aktif berusaha untuk mengikuti. Dan pada intinya itu takutnya tuh karena pengaruh dari rumah juga bisa. Di rumah karena biasanya kan anak tunggal, di sana nggak ada siapa-siapa biasa sama ini kemudian. Jadi rasa takut yang berlebihan biasanya. Tapi insya Allah setelah beberapa kali pertemuan ini, setelah anak dilatih, insya Allah anak akan berani untuk mengikuti gambar. Berarti hal yang harus saya lakukan tadi bertanya lebih dalam lagi ke anak itu ya Pak ya? Dengan pendekatan yang instan, kemudian itu juga nggak apa-apa, pembelajaran dicoba aja nggak apa-apa, dicoba untuk maju, untuk ini biar anak itu berani. Nah, ada anak yang berani, ada anak yang malu, ada anak yang bisa tapi malu, bisa karena takut juga ada. Atau mungkin pernah kasus di TK nanti ini sama temannya itu juga menjadi ini saat sendiri soal itu pernah mengalami bully dari temannya, itu juga ada mungkin faktor yang lain ya. Ini ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Kalau dari dalam itu bisa merupakan bawaan dari anak, itu juga ada anak yang intinya itu pendiam, nggak mau ngomong. Nah, ini tapi sebetulnya dia bisa. Itu tugas kita untuk memancing anak untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Nah, faktor yang dari luar itu yang harus kita ini, mungkin teman di situ, teman sebelumnya, atau mungkin teman di kelas 1 itu. Mungkin kita dengan pendekatan ini ya, perorangan, nanti diajak ngobrol saat istirahat atau saat makan untuk dikorek kenapa kamu nggak mau ngomong. Tapi sambil dilihat untuk pembelajarannya bisa apa tidak nih untuk materi ini. Karena ada anak yang diam auto bisa juga ada, tapi ada anak yang diam benar-benar nggak bisa juga ada. Jadi kita harus lihat itu hasil dari proses pembelajaran selama KBM. Terakhir nih Pak, sekarang kan pembelajaran sudah tatap muka ya Pak. Nah sebelumnya kita PJJ atau online, dan harapan dari pemerintah, baik itu dari dinas maupun dari yayasan sendiri kan, walaupun sudah tatap muka, diusahakan ada pembelajaran online, yaitu dengan benar-benar ini. Nah, di mana proses pembelajaran ini harus menggunakan gadget. Nah, menurut Bapak nih, apakah untuk kelas 1 itu diperbolehkan Pak untuk membawa gadget? Boleh nggak Pak untuk anak kelas 1? Untuk sementara nanti dulu kali. Kalau sekarang nanti pada saat mungkin di kelas 2 kita tetap membicarakan cara learning management system kan pakai itu juga ya, pakai online juga. Untuk kelas 1 biar fokus untuk baca dan tulis itu aja dulu. Baca tulis itu kalau masalah ini insya Allah kan ada pelajaran komputer. Nah mungkin dimasukkan di saat pelajaran komputer. Jadi untuk saat ini untuk kelas 1 minta untuk membawa HP dan alat-alat elektronik itu untuk sementara nanti dulu fokus untuk cari itu dulu. Nah untuk yang media elektroniknya nanti masuk ke pelajaran komputer aja. Komputer. Mungkin kalau tugas-tugas WA mungkin orang tua bisa.
juga untuk informasi aja. Ya. Pak, alhamdulillah dari 6 pertanyaan yang sudah saya sampaikan, saya bisa dapat ilmu lebih dari Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan jawaban-jawaban Bapak itu mendapatkan menjadi solusi terbaik untuk saya, dan masalah-masalah yang saya temukan di lapangan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.